Oke, teman-teman, kali ini saya akan sharing logika belajar. Menurut saya ya, banyak pelamar-pelamar di luar sana itu daya belajarnya itu kurang tinggi ya. Alasannya bisa macam-macam. Mungkin yang mereka memang malas. Yang kedua, mungkin mereka pernah baca buku untuk belajar, tapi ternyata bukunya jelek. Jadi mereka langsung memvonis bahwa baca buku nggak menyenangkan. Seperti itu. Atau nonton videonya juga nggak bagus. Apapun itulah, banyak alasannya ya. Nah, saya akan sharing logika belajar. Kalau saya sih, saya suka baca buku, suka belajar. Nah, ketika saya nggak tahu sesuatu, maka saya akan belajar mencari sesuatu. Nah, logika belajar sederhananya gini, namanya belajar, kita dari nggak tahu dari nggak bisa jadi bisa, simple ya. Nah, belajar ini butuh waktu dari sini ke sini. Berapa lama sih kita belajar? Anggap aja misal baca buku ini ya, setebal ini buku tentang Starbucks. Ini ada sekitar berapa halaman ya? 500 halaman. Anggap kita belajar sesuatu dari sini. Untuk baca buku 500 halaman ini butuh waktu berapa lama sih? 2 jam? 4 jam? 5 jam? Ya paling lama lah sehari lah. Masa 24 jam ini nggak bisa selesai? Masa kita mau meluangkan waktu, anggap aja baca buku ini 5 jam lah ya paling lama, atau sehari tadi deh. Masa kita mau meluangkan waktu 24 jam buat baca buku ini? Terasa berat sih. Nah, mungkin itu teman-teman yang mereka yang dirasakan kalian. Begitu ngelihat bukunya aja, udah tebel, malas. Nah, padahal ketika kita belajar, kita nggak hanya berpindah dari titik A ke titik B. Kita tidak hanya belajar dari nggak tahu menjadi tahu, no, tapi lebih. Kalau menurut saya itu lebih jauh daripada itu. Ada satu hal yang perlu kalian pikirkan adalah dampaknya, impactnya ketika kalian belajar. Impact ini yang dampaknya panjang, dampaknya akan seumur hidup. Kalian cukup belajar, baca buku 24 jam deh sehari, baca buku penuh. Itu kan anggapannya menderita sehari. Anggapannya ya mungkin kalian nggak suka belajar ya, jadi kalian belajar 24 jam kalian menderita. Anggap aja gitu. Masa sih kita nggak mau menderita sehari aja? Tapi setelah itu kita akan dapat dampaknya yang bagus, kayak gitu. Dan menurut saya ini logika saya lagi ya. Dan menurut saya ketika kita belajar yang awalnya nggak tahu jadi tahu, maka sejak saat itu juga kita jadi manusia yang baru. Nah, ini keren menurut saya. Kita sudah tidak menjadi manusia yang lama, tapi jadi manusia yang baru. Otak kita akan terisi ilmu-ilmu yang bagus. Wawasan jadi lebih luas, pemikiran jadi lebih tenang. Jadi manusia baru. Emang nggak mau jadi manusia baru? Masa maunya jadi manusia yang itu aja, nggak berkembang, ya gitu-gitu doang. Iya, sayang banget lah kalau usia muda kalian jadinya cuma manusia yang lama aja terus. Itu ya. Nah, berikutnya anggap aja kita sebulan ada 30 hari ya. Untuk membaca buku kita butuh waktu untuk baca buku ini kita butuh waktu anggap aja sehari. Artinya kalau setiap hari kita belajar selama 30 hari, artinya kita menjadi manusia yang baru sebanyak 30 kali. Itu kan keren.
Itu sebulan penuh belajar, sehari baca buku satu. Bayangin, ada berapa banyak ilmu yang masuk ke otak kita. Bayangin, harga kita di depan perusahaan jadi berapa. Paham? Sampai sini masih males belajar nggak? Kayak gitu. Saya sharing sedikit. Saya butuh karyawan yang bisa Facebook Ads. Saya cari orang, saya buka lamaran. Saya cari orang yang ahli di digital marketing. Ternyata saya buka lamaran itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang lamar. Ada, kalaupun ada itu jelek. Akhirnya kok lama nggak ada pendapat. Akhirnya saya putuskan untuk belajar sendiri. Kayak gitu. Belajar sendiri aja deh. Padahal waktu itu sebenarnya saya sibuk di hal yang lain ya, tapi mau gimana lagi, karena perusahaan butuh, akhirnya saya jadi belajar deh, mau nggak mau. Padahal saya nggak seneng sebenarnya Facebook kan. Ya udah, saya ngeluarin duit buat ikut pelatihannya, buat ikut seminarnya, buat ikut mentoringnya. Saya baca buku, saya belajar ke mentor A, ke mentor B, saya lihat dari YouTube, apapun saya baca. Saya belajar dari situ. Nah, saya belajar 2 minggu. Saya ingat, saya belajar 2 minggu. Selama 2 minggu ini, saya menderita, bro. Lihat betapa susahnya memasukkan ilmu ke dalam otak. Saya menderita gitu, sampai gregetan lah. Duh, kok nggak selesai ya belajarnya. Saya pengen cepet praktek. Tapi saya tetap harus menjalani belajarnya itu. Gregetan, menderita, yes. Selama 2 minggu. Ini bayangin, saya nggak suka di bidang itu, tapi saya harus belajar. Kalau saya nggak belajar, ya perusahaan saya nanti gimana? Akhirnya saya belajar 2 minggu, saya praktekkan, oke, good, ada hasil. Akhirnya, gara-gara saya meluangkan waktu 2 minggu, perusahaan saya jadi lebih berkembang, lebih maju, seperti itu. Dan dampaknya ya besar sekali ke perusahaan saya, dan ke diri saya, dan ke tim saya. Paham ya? 2 minggu doang menderita. 2 minggu menderita, setelah itu good. Cuma 2 minggu. Oke? Itu ya, semoga sedikit sharing saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga termotivasi dan semangat belajar, semangat meluangkan waktu, mau ngeluarin duit. Nah, ini penting, mau ngeluarin duit buat belajar kayak gitu. Kalau masa nggak punya duit, ya carilah ilmu-ilmu yang gratisan di YouTube, kan banyak. Pinjem buku ke teman kan ada, apapun caranya banyak kayak gitu. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Belajar terus. Oke, thank you.